Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat ya bisa berkumpul pada ruang Zoom meeting siang hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda semua ya. Ini adalah Zoom meeting kita yang kedua pada mata kuliah pendidikan multikultural di mana kita mengundang kembali 4 mahasiswa ya program Permata Sakti untuk kita memberikan ya wawasan kepada kita semua bagaimana budaya ya bagaimana nilai-nilai masuk juga nanti tempat wisatanya juga ada kulinernya kemudian beberapa hal yang menarik dari wilayah teman-teman kita ini sehingga nanti kita semua mendapatkan wawasan baru ya bagaimana kehidupan teman-teman kita di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, Ibu mengucapkan terima kasih kepada keempat mahasiswa tamu kita. Yang pertama ada Andi Tendri, kemudian yang kedua ada Natalia, kemudian juga ada Laode, juga ada Dandi. Nah, keempatnya nanti akan memperkenalkan diri, kemudian asal kampusnya juga wilayahnya. Nah, untuk lebih kita mempersingkat waktu, kita akan mulai dari Andi Tendri ya untuk mempresentasikan PPT-nya dan kita simak bersama. Kepada Andi, Ibu persilahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Andi Tendri Aulia Sabir. Oh iya Bu, yang share screen kitanya atau saya? Boleh Ibu, Ibu bantu. Oh iya, baik Bu, baik. Oke, perkenalkan nama saya Andi Tendri Aulia Sabir. Biasa saya dipanggil Andi Tendri atau Tendri aja bisa. Saya sebenarnya saya asli Sulawesi Selatan, tapi migrasinya ke Sulawesi Tenggara. Jadi saya tinggalnya di Sulawesi Tenggara dan saya kuliah di Universitas 19 November Kolaka. Itu letaknya ada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Berhubung saya asli Bugis dan kalau mungkin orang-orang sudah lihat dari nama saya Andi Tendri itu sudah memakai marga orang Bugis. Jadi kenapa saya ambil di sini pengenalan budaya Bugis atau Tougi yang dari Sulawesi Selatan karena meskipun saya hidup di Sulawesi Tenggara tapi kebudayaan dan adat istiadat dari tanah kelahiran saya itu masih tetap dipertahankan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengenalan budaya Bugis atau Tougi di Sulawesi Selatan. Oke, sebelum kita beranjak jauh, sebelumnya kita harus tahu dulu asal-usul suku Bugis itu sih dari mana, kenapa langsung kebanyakan dikenal, oh ini dia orang Bugis atau Tougi. Itu Tougi itu bahasa Bugis, artinya orang Bugis. Nah, di sini suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deuteron atau dia termasuk dalam suku Melayu Muda. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia. Tepatnya Yunan, kata Bugis berasal dari kata Tougi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamanna, Kabupaten Wajo yang saat ini ada di Sulawesi Selatan, yaitu Lasutumpugi. Ketika rakyat Lasutumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Berarti Tougi itu sama halnya bahwa mereka itu rakyat raja Lasutumpugi. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi atau orang-orang atau pengikut dari Lasutumpugi. Lasutumpugi adalah ayah dari Wecudai dan bersaudara dengan Batar Latu, ayah dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wecudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo. Nah, Lagaligo inilah yang menciptakan satu karya sastra terbesar di dunia yang mampu mengalahkan karya sastra Mahabharata, yang dimana jumlahnya 9.000 halaman folio. Nah, kisah ini di dalam Lagaligo inilah dituliskan berbagai kisah mengenai Sarawiga dan Wicaya dan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan semasa kejayaan kerajaan di masa lalu. Oke Bu, lanjut.
Setelah kita tahu asal-usul suku Bugis, kita masuk di rumah adat Bugis. Sebenarnya di Sulawesi Selatan itu ada beberapa kan, ada Bugis Bone, ada Bugis Makassar, ada Bugis Wajo, itu banyak. Di sini saya hanya ambil yang rumah adat Bugis Bone, karena beda-beda juga rumah adatnya. Nah, di sini selain dipengaruhi oleh budaya tradisional, pembangunan rumah adat suku Bugis juga dipengaruhi oleh agama Islam. Nah, rumah ini tergolong unik. Kenapa? Karena ini ada filosofinya. Ada 3 bagian yang wajib dimiliki oleh rumah adat Bugis yang mengandung makna filosofi masing-masing, yaitu pertama, boting langit. Ini boting langit ini seperti bahasa Bugis, bagian di mana itu termasuk bagian atap rumah yang diberikan rongga sebagai lambang perkawinan di atas langit yang dilakukan Wetendri Abeng, saudari kembar Sore Gading yang merupakan permaisuri dari Remang Rilangi alias Hulotalangi, Raja pertama Gorontalo. Yang kedua, ada yang dibilang alekawak. Nah, bagian tengah rumah yang dijadikan untuk tempat tinggal seperti kamar tidur dan ruang tamu. Menurut filosofi, bangunannya ruangan ini menggambarkan tentang kondisi dari bumi pertiwi. Dan bagian yang ketiga, ada buriliu, bagian bawah atau kolong rumah yang digunakan sebagai tempat peliharaan hewan atau alat pertanian. Area ini melambangkan dunia bawah tanah dan laut. Artinya rumah adat Bugis ini melambangkan 3 bagian. Ada dunia atas atau dunia langit, ada dunia tengah atau tempatnya manusia tinggal, dan ada di dunia bawah. Ini berdasarkan data yang saya dapat, kan orang Bugis itu masih kental mengenai adat istiadatnya. Bahkan saya sendiri yang tinggalnya di Tanah Tolaki ya, di Sulawesi Tenggara kan Tanah Mekongga, itu mulai dari adat-adat pernikahan apa segala macam itu masih kental dengan adat-adat Bugisnya, apalagi yang memiliki keturunan garis keturunan kebangsawanan seperti itu. Bu, boleh lanjut? Oke, setelah rumah adat, kita ke tradisi pernikahan suku Bugis. Nah, inilah yang paling kenapa kayak, oh orang Bugis itu uang panai atau maharnya itu tinggi sekali, bahkan selalu jadi pemecah rekor ya, selalu masuk trending topik. Di sini ada pertama ada tahap lamaran dalam tradisi pernikahan suku Bugis. Yang pertama ada mepese-pese, atau dalam kata bahasa Makassar dasarnya manu-manu. Yang suka nonton filmnya uang panai mahal itu pasti tahu. Oke, di sini yang pertama mepese-pese itu dalam tradisi pernikahan suku Bugis. Mepese-pese itu artinya melakukan pendekatan, yang artinya di mana sang calon mempelai laki-laki itu datang ke rumah orang tua si gadis untuk mengetahui segala latar belakang dan apakah si gadis ini sudah siap untuk dipinang atau tidak, dan disinilah berbincang-bincang mengenai mahar dan apa-apa yang akan dibawakan oleh si wanitanya. Dan yang kedua itu mak duta. Mak duta itu artinya sudah mau proses pelamaran. Kegiatan yaitu mak duta merupakan kegiatan penyampaian maksud lamaran, pernikahan, serta penentuan hal-hal yang terkait. Jadi di mak duta ini sudah membawa uangnya untuk pesta, terus di sini juga sudah ditentukan kapan hari akad dan pernikahannya. Nah, di sini Mepetu ada. Tradisi Mepetu ada adalah tradisi mengumumkan hasil dari perundingan yang telah dilaksanakan di ritual mak duta. Di tahap ini, keluarga pelamar akan mengantar uang panai yang disebut dengan pendrek doi. Ini bahasa Bugis ya, pendrek doi atau kasihnya uang. Dan sompa atau persembahan yang telah disetujui. Oke, Bu, lanjut. Bu, oke. Langsung di tahap prosesi pernikahan suku Bugis. Oke. Yang pertama itu ada yang dikatakan mapasili. Nah, mapasili ini merupakan tradisi melakukan siraman kepada calon pengantin yang diberi nama mapasili atau cemepasi. Mungkin di setiap adat-adat dari daerah lain itu mungkin ada juga acara prosesi mandinya. Terus yang kedua ada dibilang mapasuboting. Mapasuboting ini dilaksanakan artinya melakukan perawatan penuh terhadap para calon mempelai. Biasanya sih katanya dipingit. Yang ketiga ada maceko. Maceko adalah ritual pencukuran rambut dahi setelah menyelesaikan 3 hari perawatan mapesauboting. Terus yang keempat ada yang dikatakan mapandreteme. Biasanya ini kayak apa ya? Untuk pamandreteme. Ini merupakan ritual keagamaan yang dilaksanakan dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi di sini si mempelai pengantinnya itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau dia sendiri yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Oke, lanjut, Bu.
Terus ada yang dibilang mapaci. Nah, mapaci di sini adalah proses menurunkan restu kepada sang mempelai dari orang tua dan keluarga besar. Biasanya ini dilakukan pas malam pacar. Biasanya dikatakan malam pacar. Di sini sudah banyak juga ada tradisi-tradisi yang lain. Ada juga 6 yaitu pendek boting. Nah, tradisi pernikahan ini dilaksanakan dengan mengantar sang mempelai pria untuk hadir melangsungkan pernikahan dengan sang mempelai wanita. Jadi pendek boting ini sang mempelai laki-laki itu datang ke rumah perempuan, dia diantar juga membawa iring-iringan, terus membawa kayak erang-erang biasa yang ada di kota-kota besar itu kata orang Bugis. Terus ada yang 07 ada Makdupa Boting. Nah, Makdupa Boting ini adalah kegiatan penyambutan iring-iringan mempelai pria oleh penjaga pagar. Jadi ini mempelai prianya disambut oleh orang-orang atau keluarga yang ada di mempelai wanita. Terus yang ke-8 itu ada akad nikah dan mapastikarawa. Mapastikarawa itu bahasa Bugis yang artinya dikasih laki-laki itu menyentuh untuk pertama kalinya sang calon istri. Setelah akad nikah, sang mempelai pria akan memasuki kamar sang mempelai wanita atau mapastikarawa. Oke, Bu, lanjut. Nah, dan tahap proses pernikahan suku Bugis yang terakhir itu ada yang dikatakan maparola. Nah, pada tahap ini sang mempelai wanita membalas kunjungan mempelai pria pada tahap lamaran sebagai istri yang sah dan telah menjadi bagian dari keluarga besar suami. Ia akan membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi untuk mempelai pria. Pada tahap ini sang istri akan melakukan kunjungan pertama sebagai tanda menghormati keluarga besar dari sang pria. Jadi tadi maparola itu laki-laki yang datang ke pendek boting, laki-laki yang datang di rumah mempelai wanita, dan setelah itu perempuan mempelai wanita lagi datang ke rumah mempelai laki-laki. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini baju adat pernikahan suku Bugis yang sering dikenakan. Biasanya sih itu bervariasi. Kalau yang warna hijau itu untuk kebanyakan zaman dulu itu untuk warna hijau itu untuk keturunan bangsawannya. Oke, Bu, bisa dilanjut. Nah, sudah pernikahan, sekarang kita masuk di baju adat suku Bugis. Nah, baju adat suku Bugis itu yang pertama untuk baju adat wanita, ada baju adat baju bodo, yang merupakan baju khas suku Bugis. Baju ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek. Perkiraannya sekitar setengah atas dari bagian siku sudah ada sejak zaman dahulu dan dapat ditelusuri berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun ke belakang bahwa baju bodo ini adalah baju tertua, baju adat tradisional tertua di Indonesia berdasarkan data yang saya temukan. Oke, lanjut, Bu. Nah, di sini baju adat suku Bugis atau baju bodo itu memiliki arti juga. Jadi di sini dia itu setiap baju ini memiliki arti tersendiri dan dapat menunjukkan berapa usia serta martabat dari pemakainya. Jadi di zaman dahulu itu bahwa untuk pakaian itu ada kayak khusus bangsawan, kayak warnanya dia warna apa. Jadi ini yang pertama ada warna jingga. Kalau warna jingga itu mempunyai arti bahwa si pemakai adalah anak berusia sekitar 10 tahun. Terus jingga dengan merah mempunyai arti bahwa si pemakai adalah anak remaja berusia 10 sampai 14 tahun. Terus merah mempunyai arti bahwa pemakai adalah seorang wanita berusia 17 sampai 25 tahun. Terus yang keempat ada putih. Ini mempunyai arti bahwa pemakainya adalah dari kalangan dukun atau pembantu. Terus yang kelima itu ada warna hijau. Nah, yang warna hijau ini yang pemakainya ialah perempuan-perempuan bangsawan. Terus yang warna ungu itu mempunyai arti bahwa si pemakai ialah seorang janda. Jadi biasanya ungu suka, oh ini warna janda kayak gitu. Terus lanjut, Bu. Nah, kalau wanita memiliki baju adatnya baju bodo, maka laki-laki juga punya, namanya baju tutu. Nah, di sini jenis baju ini adalah jas yang disebut jas tutup. Pakaian ini biasanya mengenakan bawahan paroci atau celana serta kain sarung dan tutup kepala berupa songkok. Jas tutu memiliki ciri lengan panjang dan leher berkerah serta dihiasi dengan kancing yang dibuat dari emas atau perak, yang mana kancing tersebut dipasangkan di leher, sedangkan kain lipat sabe itu sama dengan sarung yang berbahankan sutra. Pembuatannya dari kain sutra.
terlihat polos dan warnanya mencolok dengan ciri khas merah atau hijau. Bu, lanjut. Nah, kita masuk di tarian adat. Di sini ini tarian adat yang sambil di sini yang paling sering digunakan juga untuk satu cara. Yang pertama yang paling sering ada itu ada tarian Paduka Bosara. Biasa juga kalau di daerah Sulawesi Tenggara itu kalau orang Bugis yang menikah pasti ada prosesi ini. Mereka ambil adat tarian Paduka. Artinya itu tarian Paduka artinya tarian sambutan. Jadi kayak kalau ada orang-orang penting, ada acara pernikahan orang Bugis itu pasti diambil tari Padupanya, artinya tari sambutan. Seperti itu, Bu. Jadi ini, nah yang kedua ada tari kipas Pakarena. Nah, tari kipas Pakarena ini merupakan tari tradisional dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini dimainkan di acara yang sifatnya menghibur dan tak jarang juga dilakukan untuk melengkapi upacara adat. Dalam pertunjukan tari kipas di Pakarena ditampilkan dengan jumlah penari sebanyak 5 hingga 7 orang. Dan dengan menggunakan busana adat serta diiringi alat musik gondrong rinci atau perpaduan antara gendera dan seruling. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, tarian ini berawal dari perpisahan antara penghuni negeri Kayangan dengan penghuni bumi. Sebelum berpisah, inilah para penghuni negeri Kayangan mengajarkan cara bertahan hidup lewat gerakan badan dan kaki. Gerakan tersebut lalu digunakan oleh penduduk bumi untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Jadi ini masih sangat kental kayak keyakinannya orang-orang Bugis itu mengenai orang-orang langit. Baik Bu, lanjut. Nah, setelah baju adat, sekarang kita masuk di kue khas Sulawesi Selatan. Ini ada dibilang namanya banang-banang atau nenu-nenu. Bentuknya seperti kayak banang-banang cukup unik karena terlihat seperti jalinan benang kusut. Tetapi rasanya manis nih, bukan main karena ini terbuat dari bahan dasar tepung beras dan gula merah. Cara pembuatannya dengan digoreng membuat kue ini gurih lagi manis. Ternyata bandang-bandang ini memiliki filosofi juga, lantaran disajikan pada upacara pernikahan, bentuk yang menyerupai gulungan benang tanpa ujung dan pangkal bermakna mendalam. Pasangan suami istri diharap terus menjalin ikatan rumah tangga tanpa henti, bahkan dalam kondisi yang tersulit. Sekalipun, oh iya, di masyarakat Bugis kue ini disebut sebagai nenu yang juga berarti gulungan benang. Ini rasanya enak. Serius. Jadi kalau kayak biasanya ke Sulawesi Selatan itu kalau mau pulang bawa oleh-oleh pasti ada oleh-oleh, tidak jarang pasti ada suka bawa oleh-oleh banang-banang ini atau nenu-nenu ini. Lanjut Bu. Nah setelah kue nenu ada juga yang bilang putu cangkir ini. Kenapa dikatakan putu cangkir? Karena putu ini berbentuk seperti bagian bawah cangkir. Jadi tuh kebanyakan orang mengatakannya ini putu cangkir, dan itu terdiri dua rasa, ada yang terbuat dari gula merah yang warnanya kecoklatan itu dan gula pasir yang warna putih. Terus ada juga es palu butung. Es palu butung ini terbuat dari pisang yang direbus. Terus ini warnanya cantik sekali. Terus ditambahkan sedikit santan, gula merah, dan juga ada sedikit tepung untuk kuahnya. Ada dibilang barongko. Barongko ini bahan dasarnya pisang, terus bajek cang goreng ini bahan dasarnya kacang dicampur gula merah. Oke lanjut Bu. Nah sudah kue, ini ada makanan khas Sulawesi Selatan. Yang pertama itu ayam liku. Ini ayam liku ini biasanya selalu ada kalau acara-acara kayak hari Lebaran atau acara-acara pernikahan atau acara-acara resmi yang ada. Tapi kalau bagi orang yang suka makan ayam liku ini bisa juga kayak sajian makanan keluarga. Cuma yang paling sering saya temukan khususnya di tempat saya ini, dia paling sering itu kalau hari raya Lebaran atau ada pernikahan. Terus yang kedua ada sup kondro. Nah sup kondro. Terus ada coto Makassar. Kalau kita ke Makassar itu rasanya tidak lengkap kalau tidak coba makan makanan khasnya yang di sana. Ada coto Makassar, ada sup kondro. Tapi sekarang di Kabupaten Kolaka itu sudah banyak yang menjual sop kondro dan coto Makassar. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi untuk ke Sulawesi Selatan untuk mau makan makanan khasnya. Jadi di Kolaka itu sudah banyak tersebar luas makanan khas orang Bugis. Oke Bu, lanjut. Nah,
Ini ada dibilang Kapurung Palopo. Kalau Sulawesi Tenggara atau orang-orang suku Tolaki atau Mekongo yang ada di sini tuh dia ada Sinonggi. Dan Sulawesi Selatan tuh punya Kapurung. Kapurung ini sama bahan dasarnya itu dari sagu. Terus tapi dia di sini bedanya karena kapurungnya orang Sulawesi Selatan itu dia dicampur jadi satu dari sayurannya, kayak bahan-bahan pelengkapnya itu dicampur jadi satu, sementara yang untuk di Sulawesi Tenggara itu dia dikasih pisah antara sagu dan bahan-bahan kayak sayurannya atau kuah-kuah lainnya itu dia dipisah. Terus ada burasa. Burasa ini yang sering dibuat kalau kayak ada acara-acara besar kayak pernikahan juga, tapi paling sering di sini tuh kalau hari raya Lebaran dan juga hari raya Idul Adha. Terus ada juga yang bilang soko atau songkolo. Ini juga sama, biasanya dipakai kalau ada kayak pernikahan kan ada upacara-upacara adat atau untuk biasanya kalau orang bisa ada bilang baca-baca ya. Artinya untuk mengungkapkan rasa syukur juga biasa digunakan untuk itu. Oke Bu, lanjut. Nah, setelah kue makanan sekarang ada minuman khas. Di sini saya cuma ambil satu, saraba yang paling familiar atau paling sering ada. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, di Sulawesi juga Tenggara juga. Mungkin sudah sampai ke seluruh Indonesia yang untuk mengenai saraba ini. Saraba ini minuman khas yang ada dari Sulawesi Selatan yang berbahan dasarkan jahe. Minuman ini mungkin hampir sama dengan minuman ronde yang ada di Jawa, namun saraba memiliki rasa yang lebih unik karena dibuat dari berbagai macam rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, merica bubuk, biji pala bubuk, dan gula merah atau gula Jawa. Minuman ini biasanya ditambahkan dengan santan dan kuning telur kampung. Sebelum dihidangkan, saraba akan lebih nikmat jika diminum saat dingin karena dapat menghangatkan tubuh. Jadi dia khasiatnya ini kalau kita masuk angin atau kita kayak flu-flu begitu, kalau kita minum ini ya kan ada bahannya jahe yang itu punya khasiat yang baik untuk kesehatan. Tidak hanya nikmat dan menghangatkan tubuh, khasiat telur yang ditambahkan pada minuman saraba dapat menghilangkan penat dan mengembalikan energi yang hilang. Khasiat rempah-rempah pada saraba yang dapat menghangatkan tubuh sehingga keluar keringat dipercaya dapat menyembuhkan penyakit flu dan masuk angin dengan cepat. Oke Bu, lanjut. Oke, kita lanjut di tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Ini kalau saya dilihat gambarnya ada Pantai Losari, pasti sudah familiar dengan Pantai Losari ini. Ini Pantai Losari dia menawarkan pemandangan yang sangat indah. Jika kita berkunjung sore hari dan cuaca cerah, Anda akan sangat beruntung bisa menyaksikan pemandangan sunset atau matahari terbenam dengan sempurna. Terus ada di belakang Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira ini menyajikan sensasi panorama alam yang luar biasa. Di tempat ini Anda bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam dengan cantik. Pemandangan dua pulau di depannya juga menjadi sensasi tersendiri, yaitu Pulau Liukang, Loe, dan Pulau Kambing yang tidak berpenghuni. Terus ada yang ketiga, ada Pulau Salona. Pulau ini sangat terkenal karena keindahannya, karena terumbu karang dan biota bawah lautnya yang sangat epik. Kawasan pulau ini sangat bagus untuk menyelam. Jadi kalau orang-orang yang suka menyelam, lihat-lihat terumbu karang itu bisa datang ke Pulau Salona. Baik Bu, lanjut. Nah, ini ada dibilang Taman Nasional Bantimurung, ini letaknya ada di Makassar. Tempat ini disebut juga sebagai Kerajaan Kupu-Kupu karena di tempat ini ada sekitar 250 jenis kupu-kupu yang ada. Terus ada dibilang Bulu Poloe. Bulu Poloe itu artinya gunung patah atau gunung terpisah. Ini keindahan alam pegunungan serta keasrian baharinya yang dihiasi aneka ragam terumbu karang yang mempesona dan ikan yang berwarna-warni serta biota laut lainnya. Terus ada yang di tempat wisata Taman Laut Takabonerate. Panorama kehidupan bawah laut dengan turut berenang bersama ratusan ikan, penyu, kura-kura, serta keindahan terumbu karang yang sangat cantik. Lokasi-lokasi tempat wisata ini tidak jauh dari kota Makassar. Oke, baik Bu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabir. Biasanya kalau untuk nama panggilan si
Andi Tendri, yang dipanggil Andi Tendrinya atau Aunia Sabirnya kalau dalam pergaulan sehari-hari? Masih di mute. Diaktifkan suaranya. Biasanya sih kalau teman-teman itu panggilnya Tendri atau Ten, tapi kalau dosen di kampus biasanya panggil Andi Tendri. Tapi paling familiarnya Bu, Tendri gitu. Tendri, iya. Yeah. Karena Andi itu marga, sebenarnya Andi itu marga dari keturunan orang Bugis, Bu. Oke, jadi Andi adalah marga ya, dan marga iya, Bu. Iya, itu diletakkan di depan nama ya? Iya, di depan nama dengan sebenarnya Tendri juga itu termasuk karena Tendri artinya itu ada putri raja. Jadi Andi Tendri itu dia kayak satu ini ya, Bu. Oh iya. Jadi kalau di akte kelahiran dimasukkan juga yang Andi Tendri ini? Iya, Bu. Itu nama lengkapnya memang di akte kelahiran Andi Tendri Aunia Sabir. Iya. Jadi kekhasannya orang Bugis adalah dia meletakkan nama marganya di depan ya. Iya, Bu. Artinya akan ada banyak orang yang menggunakan nama Andi gitu ya? Tidak semua, Bu. Karena yang menggunakan itu hanya yang memiliki garis keturunan saja yang menggunakan itu. Jadi kayak Bu. Jadi kayak orang yang biasa saja itu tidak menggunakan. Jadi meskipun banyak orang Bugis kita jumpai, oh kenapa dia tidak punya nama Andi? Karena dia tidak memiliki garis keturunan. Iya. Ada berapa banyak nama-nama marga selain dari Andi Tendri ini? Biasanya sih yang paling banyak itu Andi. Biasanya juga pakai La Tendri. Kayak tadi tuh ada, terus ada juga kayak Peta, Daeng, seperti itu Bu. Terus Karaeng biasanya lebih identik ke Makassar. Karaeng, Daeng, gitu. Iya. Dan diletakkan juga di depan nama. Iya, biasa ada depan nama, ada juga bagian tengah. Contohnya kayak mungkin Wira Samsurya, Daeng Tika, kayak gitu. Atau kayak Sabir Daeng Patunru, seperti itu. Karena ayah saya itu dia namanya ada juga daengnya kayak Daeng Patunru gitu. Terus nenek saya Manggisi dan Macora, kayak biasa di tengah Bu. Baru daengnya, daeng itu kayak nama orang tuanya atau nama ayahnya, seperti itu di depan kata daeng, belakang kata daeng gitu. Oke, baik. Terima kasih Andi Tendri ya. Ya, Bu, menarik sama-sama. Tadi ya mengenai asal usul suku Bugis gitu ya. Ya, Bu. Memang Bu, agak baru ada juga yang iya Bu. Namanya. Ya, tapi menarik ya mengenai bagaimana asal usul suku Bugis. Tadi juga sudah diperlihatkan bagaimana rumah adatnya yang punya 3 filosofis ya. Iya, Bu. Iya, bagian ada atap, ya, bagian tengah dan Bu. bagian kolong. Iya, bawah. Dan Ibu baru tahu ternyata kenapa warna ungu itu dia disebut sebagai warna janda, itu berarti orang Bugis itu yang punya asal muasal ya? Bu. Iya, ada filosofinya setiap penggunaan baju biar lebih ditandai. Oh, kan zaman dulu itu pasti dari bajunya sudah diketahui, oh ini pasti usianya segini, oh ini pasti janda, oh ini pasti putri. Iya. Ya, sejauh ini yang Ibu pahami baru suku Bugis itu yang menetapkan secara jelas ya arti warna baju terhadap status atau usia dari seorang perempuan gitu ya. Ya. Dan tadi juga dari tari-tariannya kelihatan ya, juga dari bajunya itu bahwa suku Bugis ini sangat indah ya, sangat mengedepankan estetika ya dari dari perempuan-perempuan juga cantik-cantik itu. Tambah kue-kuenya ya itu bikin kami di sini itu kok pada gila ya melihat berbagai macam Ya itu masih sebagian kecil Bu, karena kalau mau diambil semua aduh banyak sekali, sebenarnya banyak. Ya, insya Allah ini menjadi penarik bagi kawan-kawan punya cita-cita. Insya Allah kami akan ke Sulawesi Selatan nanti menemui Andi Tendri di sana. Amin Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Iya Bu, sama-sama. Berikutnya kita yang bagi yang ingin bertanya silahkan dituliskan di chat ya, di menu chat kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai budaya suku Bugis ya. Silahkan tuliskan di chat, nanti akan dijawab oleh teman kita ya. Kemudian yang kedua, mari kita sama dengarkan Laode Hasrudin, siap? Ya, diaktifkan suaranya Laode. Siap. Oke, mau Ibu bantu atau bisa share sendiri PowerPoint-nya? Mungkin Ibu bisa bantu. Ibu bantu. Oke, sebentar ya.
Baik, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya yang agar saya bisa mempresentasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laude Hasrudin dari Universitas Haloleo, Sulawesi Tenggara. Nah, dari nama saya saja itu sudah Laude Hasrudin. Saya itu keturunan dari suku Muna dan saya itu mempunyai marga Laude. Jadi yang memiliki marga Laude itu tidak sama seperti tadi Andi Tenri, yang memiliki marga Laude itu tidak semua orang. Itu hanya orang-orang yang memiliki garis keturunan bangsawan atau kerajaan. Jadi yang memiliki marga Laude itu biasanya dari suku Muna, suku Buton. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, mungkin banyak orang masyarakat ada di luar sana, terutama yang ada di luar Sulawesi, yang belum mengetahui tentang Sulawesi Tenggara itu sebenarnya letaknya di mana. Terus karena kebanyakan orang-orang itu tahunya yang di Pulau Sulawesi itu kan yang paling terkenal adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara ya, setahu saya. Jadi mereka tuh ketika kita ke Jawa atau keluar ke Sumatera atau kemanapun, pasti mereka bertanya itu Sulawesi Tenggara itu letaknya di mana, di Indonesia bagian mana. Jadi Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri itu memiliki wilayah daratan yang kurang lebih luasnya itu sekitar 38.067,70 km kuadrat dan wilayah perairannya sekitar 110.000 km kuadrat. Nah, Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri terdiri dari beberapa kabupaten, misalnya kayak Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Tengah, Buton Selatan, dan dia itu memiliki 2 kota besar, yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Nah, kebetulan saya sendiri tinggal di Kabupaten Muna, tetapi saya kuliahnya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bahasa daerah Sulawesi Tenggara. Nah, sebenarnya di Sulawesi Tenggara itu memiliki beragam sekali bahasa daerahnya ya, karena di Sulawesi Tenggara itu memiliki banyak suku, baik dari suku asli dari Sulawesi Tenggara sendiri maupun suku pendatang ya, misalnya kayak suku Toraja, suku Bugis, itu banyak sekali. Jadi di Sulawesi Tenggara itu memiliki banyak sekali bahasa. Nah, Provinsi Sulawesi Tenggara itu yang dihuni beberapa suku bangsa itu memiliki sejumlah bahasa daerah yang berbeda. Nah, misalnya seperti kayak bahasa Toraki yang meliputi dialek Mekongga, Kawoni, Kulisusu, Konawe, Mornene, dan Kabaena. Nah, bahasa Toraki ini merupakan bahasa asli atau bahasa asli Sulawesi Tenggara lah, karena kan ibu kota Sulawesi Tenggara itu adalah Kota Kendari, dan Kota Kendari itu adalah tanah dari Toraki sendiri. Nah, kemudian ada bahasa Muna atau bahasa Wuna. Itu dia itu meliputi dialek Mawasangka, Tiworo, Siompu, Tabengke, Kanatua, dan Gu. Jadi bahasa Muna itu juga merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Muna ya, biasanya ya, dan sebagian besar itu juga digunakan oleh suku Boton, karena kan baru-baru belum lama ini juga suku Muna atau Kabupaten Muna itu memekarkan diri ya, karena dari suku Muna sendiri itu memekarkan diri menjadi ada yang di Buton Tengah, misalnya kayak ada di Mawasangka juga. Jadi mereka itu walaupun mereka sudah menjadi suku Buton, tetapi mereka masih menggunakan bahasa Muna seperti itu. Kemudian ada bahasa Pancana. Nah, ini bahasa Pancana meliputi dialek Kamaru, Kasalimu, Kapontori, dan Kaitabu.
sebenarnya saya kurang tahu juga ini bahasa Pancana. Jadi yang tahu adalah mungkin orang-orang dari suku Buton sendiri. Kemudian ada bahasa Woli atau bahasa Buton, yaitu yang meliputi dialek pesisir, Keraton, Tolandona, Bungi, dan Talaga. Jadi bahasa Wolio ini biasa digunakan oleh orang-orang Buton atau orang-orang yang dari suku Buton atau Bau-Bau juga. Kemudian ada bahasa Cacia yang meliputi dialek Batauga, Wabla, Sampolawa, Takimpo, Kondawe, Laporo, Halinambo, Wali, dan Batu Atas. Nah, ini bahasa Cacia ini termasuk bahasa, menurut saya itu adalah termasuk bahasa yang unik, Bu. Karena kenapa? Karena dia itu aksaranya itu hampir sama dengan bahasa Korea. Jadi bahasa Cacia ini biasanya digunakan oleh masyarakat Cacia sendiri yang katanya itu diprediksikan bahwa suku Cacia itu hampir punah. Tetapi dengan kesadarannya para pemuda yang ada di suku Cacia, mereka ingin melestarikan kembali suku mereka, ingin memperkenalkan bahwa Cacia itu sebenarnya masih ada dan masih terekspos di dunia. Yang unik dari bahasa Cacia ini adalah karena dia itu menggunakan bahasa Korea. Jadi biasanya itu di sana itu di Buton biasa mereka ada yang namanya kampung Korea. Jadi dia itu pakaian adatnya itu hampir sama dengan orang Korea, terus dari aksaranya juga sama dengan orang Korea. Maka jadi tidak heran banyak sekali turis-turis dari luar yang dari mancanegara yang datang liburan ke Cacia hanya untuk melihat kebudayaan dari Cacia itu sendiri. Kemudian ada bahasa Suai, itu bahasa yang meliputi Kaledupa, Tomia, Wanci, dan Binongko. Oke, lanjut. Nah, kemudian kami ada yang namanya pakaian adat dari Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu pakaian adat Muna. Nah, suku Muna itu mendiami Kabupaten Muna. Jadi suku Muna biasanya menggunakan baju atau dalam bahasa Muna itu adalah badu. Dan baju, sarung atau bahasa Muna itu adalah beta, celana atau dalam bahasa Muna itu adalah sala, dan kopiah atau songko atau ikat kepala atau dalam bahasa Muna itu kampurui untuk pakaian sehari-hari. Baju berlengan pendek dan berwarna putih. Ikat kepala berupa kain bercorak batik serta ikat pinggang terbuat dari logam berwarna kuning yang selain berfungsi sebagai ikat pinggang juga untuk menyelipkan senjata tajam. Sarung yang dipakai berwarna merah dan bercorak geometris. Kaum wanita suku Muna mengenakan busana yang terdiri atas badu, beta, dan kain ikat pinggang yang disebut simpulan kagobo. Wanita Muna memakai baju berlengan pendek yang disebut kutok kutango untuk pakaian sehari-hari. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman juga, karena kan ada juga yang wanita Muna yang berhijab, jadi biasa itu pakaian adatnya dikasih juga untuk lengan pendek seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada pakaian adat Buton. Nah, pakaian adat Buton ini pada umumnya digunakan oleh orang Buton. Orang Buton sendiri mengenakan pakaian biru-biru yang terdiri atas sarung dan ikat kepala tanpa baju. Pakaian sehari-hari kaum wanita disebut kobowa. Pakaian ini terdiri atas unsur baju dan kain sarung bermotif kotak-kotak kecil yang disebut bia-bia itanu. Masyarakat Buton memiliki pakaian adat yang digunakan pada upacara adat yang disebut posuo. Pada saat upacara posuo jadi Buton harus mengenakan busana kolambe. Dan pada saat upacara sunatan, anak laki-laki Buton mengenakan busana yang dinamakan ajo tandaki. Jadi sebenarnya suku Buton juga sendiri itu memiliki pakaian adat yang hampir mirip dengan pakaian adat yang ada di Muna, cuman bedanya adalah di bagian hiasan kepalanya. Pakaian adat Buton itu ciri khasnya adalah memiliki semacam hiasan kepala yang berwarna hitam yang seperti ada pada gambar, itu menandakan bahwa
Mereka adalah wanita asli dari Buton. Lanjut, Bu. Nah, kemudian ada pakaian adat tolaki. Nah, pakaian adat tolaki yang digunakan untuk kaum laki-laki. Tolaki itu terdiri atas babu ginasami atau baju berhias sulaman, saluaro mendoa atau celana, sulepe atau ikat pinggang dari logam, dan pabele atau daster. Pakaian perempuan laki disebut babu ginasami atau baju, tawu atau sarung, sulepe, dan dilengkapi dengan aksesoris seperti tusuk konde, hiasan sanggul, andi-andi atau anting, eno-eno atau kalung yang ada di leher, bolosu atau gelang tangan, dan alas kaki solop atau selop. Lanjut. Jadi saya hanya memperkenalkan dari 3 pakaian adat dari 3 suku itu, karena di Sulawesi Tenggara sendiri juga suku asli dari Sulawesi Tenggara itu suku besarnya itu ada 3, yaitu suku Buton, suku Muna, dan suku Tolaki. Selanjutnya ada kerajinan tangan rakyatnya atau kerajinan tangan. Nah, biasanya kerajinan tangan ini tuh digunakan oleh ibu-ibu yang biasa ya. Terus kemudian juga kalau misalnya kita ingin ada kegiatan di luar, biasanya itu para asli Sulawesi Tenggara itu membawakan hadiah berupa kerajinan tangan. Nah, yang pertama itu ada kain tenun masalili. Nah, yang kain tenun masalili itu kain tenun masalili sendiri itu adalah kain tenun yang berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tepatnya yang ada di Desa Masalili. Kebetulan kain tenun masalili itu kebetulan adalah tempat tinggal saya sendiri. Jadi kain tenun masalili itu sangat sudah mulai terkenal dan sudah mulai terekspos di Indonesia karena memiliki ciri khas yang sangat bagus dan harganya juga termasuk mahal sekali, Bu. Kemudian ada nentu. Nah, nentu ini terbuat dari namanya apa ya? Namanya itu kalau dalam bahasa Mundanya terbuat dari tanaman nentu. Terus dia itu termasuk tanaman liar. Jadi biasa itu tanaman ini tumbuh itu biasa di hutan-hutan atau kebun-kebun. Nah, yang digunakan di sini adalah batangnya karena diyakini batangnya itu memiliki tekstur yang sangat keras sehingga dan Sepertinya Laode ini deh ya bermasalah dalam hal jaringan ya. Tidak bergabung lagi Laode. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Mudah-mudahan tidak lama dia bermasalah jaringannya. Bu, stop share dulu ya. Sambil menunggu Laode bergabung kembali. Ya baik, kalau Laode-nya ada kesulitan untuk bisa bergabung dengan kita, siap-siap Natalia. Halo Natalia. Natalia juga tidak aktif videonya. Dandi, siap Dandi? Ya, Bu, siap. Oke, ini nanti kalau seandainya teman kita Laode berhasil bergabung kembali, berarti nanti sesudah Dandi selesai, nanti kita lanjutkan lagi ya, mencermati bagaimana budaya yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Oke, Dandi, silakan share screen Dandi. Atau mau Ibu bantu lagi? Mau Ibu bantu? Bu bantu soalnya saya pakai HP. Oke, baik. Bentar ya. Terus dulu anjir.
Silakan Dandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Arsulaiman, biasa dipanggil Dandi. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, asal saya dari Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jadi saya bersekolah lintas provinsi. Oke. Sebenarnya saya berasal dari bisa dibilang suku Muna dan juga Saluan. Jadi ketika saya menjelaskan, kemungkinan saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Nah, alasannya itu. Saya di Gorontalo, jadi saya kurang riset tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian dengan perkembangan zaman juga, beberapa budaya, apalagi yang berada di tepatnya yang ada di asal saya itu tergerus oleh perkembangan industri yang sangat pesat. Sehingganya beberapa kegiatan adat yang pernah saya lewatkan, jalankan semasa saya dari kecil sampai sekarang, kurang lah. Kalau bisa dibilang hampir tidak ada kegiatan budaya, kecuali di kecamatan saya. Seperti itu. Jadi makanya kemungkinan saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik mengenai budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi insya Allah saya bisa menjelaskan gambaran sedikit mengenai apa yang istimewa di daerah saya. Sebentar, ini Laude sudah bergabung dengan kita. Halo Laude. Laude? Ya Bu, ya Bu. Oh iya. Tadi karena terlempar ya, karena ada masalah jaringan tadi ya. Iya Bu. Nah, kita kembali bersepakat lah. Ini apakah kita lanjutkan yang Laude kembali atau kita pindah ke Dandi? Bagusnya. Tadi gimana Dandi? Kita selesaikan dulu mungkin ya si Laude ya, karena dia sudah separuh jalan tadi ya. Boleh? Belum mulai. Iya, karena si Dandi tadi belum mulai sama sekali. Tadi Ibu berpikir kalau ada masalahnya agak berat ya harus kita alihkan. Tapi karena Laude sudah bergabung kembali, kita minta kembali Dandi menunggu giliran ya. Kita selesaikan dulu Laude menyelesaikan presentasinya. Boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Ibu stop share dulu yang punya Dandi. Mudah-mudahan Laude tidak bermasalah jaringannya untuk menuntaskan presentasinya. Ibu akan share kembali yang punya Laude kembali ya. Oke, Laude, silahkan dilanjutkan. Tadi sampai ini ya, sampai tenunan, bukan tenunan, nentu tadi. Ini terbuat dari batang pohon, ya. Dari tanaman liar, Bu, semacam kayak rumput-rumputan, begitulah. Oke, ya silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala dengan jaringan di sini, karena saya sedang ada di lokasi KKN, Bu. Jadi jaringannya agak susah. Saya akan melanjutkan kembali tentang seni kerajinan tangan rakyat yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya itu sebenarnya di 3 poin ini merupakan kerajinan tangan khas Kabupaten Muna sebenarnya. Misalnya kayak nentu ini yang sebenarnya tadi dia itu terbuat dari tanaman liar yang sudah dikeringkan dan ketika warnanya sudah berubah menjadi coklat yang seperti pada gambar tersebut, dia bisa hanya menjadi sebuah kerajinan tangan. Biasanya itu ada berbagai macam sih, seperti kayak busara atau biasa kayak tudung saji makanan seperti itu, ada tempat tisu, ada gelas, ada piring, ada keranjang-keranjang, ada tempat-tempat gelas, kemudian ada cenderamata seperti gantungan kunci atau biasa juga lemari-lemari. Dan ketika dijual ini tuh harganya sangat mahal sekali, bahkan satu gantungan kunci itu bisa
minimal itu harganya bisa sampai Rp5.000. Itu satu gantungan kunci yang ukuran yang bisa dibilang kualitasnya biasa saja dan ukurannya itu kecil. Itu harganya Rp5.000. Belum lagi kayak Bosara atau tempat-tempat makanan biasa begitu, atau tudung saji makanan, tempat tisu, atau Bosara yang lebih besarnya lagi, itu harganya mahal sekali, itu bahkan bisa sampai jutaan rupiah. Nah, karena saking terkenalnya ini kerajinan tanganan tuh, bahkan itu sudah diekspor ke luar daerah, misalnya di Kendari sampai di Pulau Jawa sana. Dan biasa itu kalau misalnya ada festival-festival kerajinan tangan, itu yang menjadi andalan Kabupaten Muna sendiri adalah kerajinan nentu. Selain kerajinan nentu, ya ini kain tenun masalili, dan ini merupakan kerajinan tangan yang bisa dibilang selain harganya mahal, ini sangat luar biasa sekali kualitasnya. Nah, kemudian ada namanya kakati kolope. Ini tuh sebenarnya kakati ini, atau biasa dalam bahasa Indonesianya itu adalah layang-layang. Nah, kenapa ini menjadi sebuah kerajinan tangan tradisional dari Kabupaten Muna? Karena dia itu biasanya kan kalau layang-layang itu kan kayak kertas-kertas atau kain-kainnya itu kan dia terbuat dari kertas atau apapun itu. Tapi kalau di Kabupaten Muna itu biasa terbuat dari daun kolope atau daun ubi hutan lah, kalau bisa dibilang, karena dia itu daun ubinya itu ditemukan di hutan. Ya, Laude kembali terlempar ya dari forum kita ini. Oke, kita harus sabar menunggu ya. Kita tunggu dulu sebentar lagi ya. Mudah-mudahan Laude bisa bergabung. Ya, yang jelas tadi kita sudah kembali menelusuri 2 wilayah di Sulawesi ya. Yang pertama tadi ada Andi Tendri, dia menjelaskan mengenai Sulawesi Selatan, lalu kita pindah ke Sulawesi Tenggara. Artinya selama 2 kali pertemuan puas sudah ini kita melihat ya, mencermati bagaimana budaya yang ada di Sulawesi. Ada di antara Ananda yang mungkin sudah pernah mengunjungi Sulawesi? Ada? Nah, Ibu sendiri belum pernah ya ke Sulawesi, masih bercita-cita. Makanya ketika ada teman-teman dari Sulawesi, Ibu minta ya mereka untuk bisa menampilkan ya budaya dan kekhasan dari daerah mereka. Ya, ini kita masih belum bergabung ini dengan Laude. Oke, kita kembali ke Dandi. Dandi nanti kalau sedang presentasi tiba-tiba Laude yang muncul lagi ya. Tapi kalau kita hanya menunggu tanpa ada kegiatan, Ibu khawatir waktu kita terus berjalan ya. Sekarang sudah pukul 16:10. Oke, baik, begini saja ya. Kita putuskan untuk minta Dandi dulu ya. Natalia boleh ya? Iya, Ibu ya. Oke, karena Dandi tadi sudah dia buka presentasinya. Oke, baik. Kalau seandainya Laude kembali bergabung, terpaksa Laude nanti kita tempatkan di bagian paling akhir ya, supaya teman-temannya bisa lebih nyaman melihat presentasinya. Ya, oke, baik. Begitu saja keputusan kita. Ibu akan share yang punya Dandi. Halo Laude. Ya, Bu. Kita lanjutkan? Lanjut, Bu, lanjut. Oke, sebentar. Ya, silahkan.
Mungkin bisa lebih cepat ininya, presentasinya Laude. Iya Bu, ya Bu. Iya. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tempat wisata. Nah, tempat wisata ini mungkin banyak sekali menjadi daya tarik juga ya dari untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ada di luar Sulawesi Tenggara. Nah, pertama itu ada Pantai Nambo. Nah, Pantai Nambo ini adalah destinasi wisata paling favorit di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pantai eksotis di Sulawesi Tenggara ini sangat direkomendasikan buat para traveler pecinta pantai. Jadi, buat kalian yang buat masyarakat, buat teman-teman juga di Permata Sakti, jika ingin jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Pantai Nambo ini termasuk tempat wisata alam yang sangat dekat ya, karena dia masih berada di perkotaan Sulawesi Tenggara. Namun untuk bisa mengakses ke sana itu butuh paling lama sejaman lah, atau ya sejaman. Baik Bu, lanjut. Halo Laude. Laude, Laudenya sudah terlempar lagi. Oh, Laude silakan. Oke, Ibu aja lah ya. Ini kan tinggal dibacakan ya. Ada Pulau Bokori gitu ya. Ini ada Danau Napabale. Ya. Namun apabila air laut sedang pasang sangat berbahaya untuk berenang karena air laut akan naik sampai ketinggian setengah meter ke atas terowongan alam tersebut. Ya, jadi ini adalah sebuah danau. Atau mungkin sini bisa bantu, Andi Tendri, ini Anda kenal nggak ini wilayahnya untuk bisa dipresentasikan? Kita bantu saja si Laude ini. Atau si Dandi bisa bantu juga ini? Nggak pernah melihat wisata ini? Oh, nggak pernah ya, apalagi Ibu ya. Kalau Andi boleh bantu mempresentasikan wisata di Kendari ini? Ya. Ada Pulau Bokori. Ya, ini kita lihat slide tanpa yang pemiliknya ada ini ya. Oke, Ibu, stop share saja kalau begitu. Oke, baik. Ibu akan share punya Dandi lagi, Dandi ya. Oke, silakan lanjutkan Dandi. Ibu, itu dia ada animation, jadi dilanjutkan. Bagaimana? Ada pakai animation di situ, jadi udah punya apa namanya bagan-bagan ditekan supaya bisa muncul slide-nya, bagannya. Oke, saya akan ini kan. Jadi perlu teman-teman saya lanjutkan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik ke budaya saya, tepatnya yang ada di kecamatan saya, karena kenapa saya cuma bisa jelaskan itu berdasarkan realita apa yang terjadi di masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai.
gitu. Nah, di sini ada 4 hal yang ingin saya bahas, yaitu tentang Sulawesi Tengah sebagian kecil, kemudian budaya Baduy Banggai, selanjutnya yaitu makanan khas dan juga destinasi wisata. Lanjut. Nah, jadi untuk Sulawesi Tengah itu dia adalah salah satu wilayah atau provinsi di Sulawesi terbesar. Nah, kemudian dia jumlah penduduk terbesar kedua, terbanyak maksudnya setelah Sulawesi Selatan. Nah, kalau bisa dilihat di sini, moto dari Sulawesi Tengah yaitu Nusarara Nasabatutu, artinya bersama kita satu. Nah, ini diambil dari bahasa Kaili, yaitu salah satu suku atau bangsa suku dari maksudnya suku terbesar di Sulawesi Tengah. Nah, kemudian jumlah pemerintahan atau wilayah di Sulawesi Tengah yaitu kabupaten ada 13, ibu kota Palu, kecamatan ada 147, kelurahan ada 170 dan desa 1839. Nah, untuk suku sendiri yang ada di Sulawesi Tengah itu terbesar yaitu suku Kaili, yaitu sebanyak 21,60%. Nah, suku-suku lainnya di bawah 10%. Nah, yang saya akan jelaskan di sini yaitu suku yang ada di Kabupaten Banggai, khususnya yaitu suku Banggai, suku asli 6,53%, Saluan 50%. Iya, apa saja Zoom dan juga Batak 1,41%. Jadi ada 3 suku yang mendiami Kabupaten Banggai. Nah, kalau dilihat bahasa itu ada beberapa bahasa yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu bahasa Kaili, Baree, Pamona, Mori, Banggai, Saluan, Balantak, dan juga Bugis. Next. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya dilihat dari tadi suku bangsa yang ada di Sulawesi Tengah itu cukup banyak. Jadi saya hanya bisa menjelaskan salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya suku yang berada di daerah saya, yaitu Luk Banggai. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya budaya atau kegiatan kegiatan budaya yang ada di Kabupaten Banggai itu cukup sedikit. Karena kenapa? Mungkin yang bisa saya sampaikan yaitu banyaknya industri yang masuk di Kabupaten Banggai sehingganya menggerus kegiatan-kegiatan adat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Sehingganya bisa dikatakan bahwa memasuki generasi milenial teknologi 4.0. Nah, kalau bisa dilihat di PPT ini yang saya jelaskan ada budaya Baduy Banggai, yaitu Molabo Tumpe. Nah, Molabo Tumpe itu adalah pengantaran telur maleo pertama. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya di Sulawesi Tengah itu ada namanya burung maleo yang hanya bertelur sebanyak 6 kali selama hidupnya. Dia hidupnya monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan, dan juga burung ini kalau bisa dibilang sudah mulai terancam punah. Nah, saya kembali lagi ke adat atau kegiatan Molabo Tumpe. Jadi di Baduy itu di kecamatan saya ada namanya kegiatan penyerahan telur pertama maleo dari kecamatan ke pulau seberang. Artinya di Banggai itu ada 3 pulau yang mendiami Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Nah, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut ini berbeda pulau dengan Kabupaten Banggai. Nah, sementara Baduy sendiri itu berada di Kabupaten Banggai. Nah, telur yang akan diserahkan ini dari Baduy menuju ke Banggai Laut. Nah, kemudian dari upacaranya ini dilaksanakan dari
kalau tidak salah di awal-awal September. Masa kalau tak salah masa bertelurnya hewan ini, maleo. Nah, kemudian dari Batui dikumpulkan di satu lokasi yaitu rumah adat. Nah, dari masing-masing kelurahan itu harus mengumpulkan sebanyak kalau tidak salah 30 butir per satu kelurahan. Nah, hanya saja karena berhubung dengan sekarang susah sekali mendapatkan telur maleo dan juga jumlah maleo yang tinggal sedikit hampir terancam punah, sehingganya telur maleo itu maksimalkan sebanyak 100 buah. Nah, jadi kemudian setelah dikumpulkan di rumah adat, dibuat upacara adat pertama, dihantarkan ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, dari situ diantarkan melalui perahu dengan iring-iringan upacara adat, dengan tarian-tarian tradisional, diantarkan jadi kerajaan yang ada di Banggai itu berada di Banggai Kepulauan. Nah, jadi itu telur diantar ke kerajaan yang ada di sana melalui perahu. Nah, setelah diantarkan di sana, kemudian telurnya didiamkan 3 hari. Setelah didiamkan 3 hari, kemudian dibagikan ke masyarakat. Nah, setelah dari sana sudah dibagikan di masyarakat pada bulan Desember. Selanjutnya akan diadakan ritual syukuran atau memanjatkan doa kepada tumpu atau Tuhan, dan juga meminta doa restu kepada leluhur supaya diberi keselamatan. Bisa dibilang seperti itu. Nah. Oke. Nah, yang kedua itu tarian balatindak. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang banyak sih ini acara-acara atau kegiatan budaya yang ada di Kabupaten Banggai. Hanya saja untuk sekarang yang tersisa itu cuman budaya ini saja atau tradisi ini saja, yaitu mulabot tumpe dan juga tarian penyambutan, yaitu balatindak. Nah, balatindak ini tarian penyambutan ketika ada tamu kehormatan yang datang ke daerah tersebut, misal ke Batui, atau juga ini juga dipakai selain di Batui juga dipakai di seluruh hampir Kabupaten Banggai kalau tidak salah. Nah, ini untuk menyambut tamu-tamu istimewa seperti gubernur, presiden, dan juga tamu-tamu istimewa lainnya. Nah, tarian ini diiringi dengan nyanyian. Biasanya nyanyiannya itu menggunakan bahasa Saluan, tapi dengan nada yang bisa dibilang sedih, menyampaikan rasa atau kegelisahan yang ada pada saat itu. Nah, ya. Nah, untuk makanan khas, sebenarnya kalau bisa dibilang makanan khas untuk wilayah Sulawesi itu mirip-mirip atau hampir sama, hanya saja kondimen-kondimen atau campuran-campuran dari makanan itu yang berbeda. Nah, seperti ini onyop, kalau di Sulawesi Selatan tadi kalau tak salah namanya kapurung. Nah, tapi di Papua juga ada namanya papeda, hanya saja kondimen-kondimen yang ada di dalamnya berbeda. Kalau onyop ini dia menggunakan kuah ikan asam. Nah, kemudian ada milo siram. Kalau milo siram ini dia bahan dasarnya jagung, bisa jagung putih dan juga jagung manis, diberi dengan kuah, kemudian dicampur dengan rempah-rempah. Atau juga bisa langsung dengan cuman garam, lemon, kecap, dan rica. Ada juga sinole yang berbahan dasar sagu, dan juga laulabiot yang berasal dari sayur lilin. Lanjut. Nah, destinasi yang ada di
Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Banggai itu ada Paisupok. Ini dia terletak di pulau sebelah, khususnya di Kepulauan Banggai Kepulauan. Nah, kalau danau ini dia seperti cermin, walaupun airnya dalam, sangat dalam, tapi tetap di bawahnya itu terlihat. Lanjut. Nah, kalau ini dia berada di Desa Balantak yang ada di Kabupaten Banggai. Nah, ini seperti cuman bukan pulau sih, ini lebih ke bukit-bukitnya. Cuma ada 2, dibuat jalan seperti itu. Nah, kalau ini air terjun Piala. Kalau air terjun Piala ini ada di pusat kota, tidak jauh dari pusat kota. Ini cuman air terjun. Ya, lanjut. Nah, kalau ini juga ada di dekat pusat kota. Ini Bukit Kantri. Jadi cuman kayak padang rumput seperti yang terlihat di gambar. Nah, kalau ini juga Salodik, dia dekat dengan area kota, jadi sekitar 30 menit dari kota. Jadi kalau ke sana, tiba-tiba dari kota, pas mau dekat sudah mulai dingin, karena memang betul-betul masih rindang. Dan ini berlapis-lapis untuk bebatuannya. Oke. Saya pikir cuma itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak kurang mengerti dengan budaya-budaya yang ada di daerah saya, karena saya tinggal di daerah yang cukup jauh dari kehidupan kebudayaan. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, hampir tidak ada kegiatan budaya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dandi. Ya, itu yang menarik bagi Ibu yang tentang burung maleo tadi itu Dandi. Itu sampai sekarang masih dilaksanakan tradisi batui molabot tumpe itu masih dilaksanakan? Kalau sekarang iya masih dilaksanakan tiap bulan September sampai dengan Desember. Cuman untuk sebenarnya kalau bisa dibilang untuk apalagi hewan konservasi seperti ini banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat, apalagi di luar dari masyarakat adat itu sendiri. Cuman karena berhubung ini juga ada izin dari pemerintah, jadi dibatasi jumlah telur yang bisa diambil, dan juga tidak semua telur yang diambil itu berasal dari daerah saya. Daerah di Kabupaten Banggai itu bisa diambil dari kabupaten-kabupaten lainnya. Iya. Kenapa itu burung maleo itu telurnya itu begitu berharga ya? Kenapa nggak telur ayam, apa telur bebek gitu ya? Kenapa telur burung maleo? Kira-kira ceritanya, kisahnya apa itu dengan burung maleo ini? Sehingga harus dibuatkan pula sebuah upacara ya, kemudian diantarkan ke daerah yang lain, kemudian didiamkan 3 hari, lalu dibagikan kepada masyarakat. Seolah-olah itu kayak telur emas itu kalau dari ceritanya si Dandi itu. Sedikit ceritanya apa itu kelebihan keistimewaan burung maleo dengan telur-telurnya itu? Ya, hewan ini cukup dikeramatkan di daerah saya, daerah Batui. Nah, untuk alasan kenapa burung ini atau telurnya diistimewakan, ada kisah jadi di Kerajaan Banggai lalu ada hadiah yang diberikan dari Kerajaan Tidore ke Kerajaan Kabupaten Banggai. Dari kerajaan Tidore ke kerajaan Banggai. Nah, hanya saja burung ini tidak bisa bertelur di Kabupaten Banggai, di wilayah kerajaan. Nah, telur ini hanya bisa bertelur, maksudnya hewan ini hanya bisa bertelur di Batui. Makanya kenapa hewan ini yang diamanahkan. Jadi dari raja diamanahkan ke tetua yang ada di Batui untuk dihidupkan di situ, kemudian ketika sudah bertelur, telurnya itu diantar ke kerajaan kembali. Karena sesungguhnya ini kan hewan yang berasal memang asalnya dari Sulawesi Tengah. Hanya saja kalau tidak salah dari sejarah itu bukan dari Sulawesi Tengah asal burung ini, dari daerah Jawa.
Cuman karena ini pemberian dan hanya bisa tumbuh di Batui, makanya kenapa telur-telur yang dihasilkan di Batui oleh ini Maleo dikembalikan lagi ke kerajaan yang ada di Banggai, kepulauan, di seberang pulau. Oke, baik, berarti ada sejarahnya itu ya, bahwa ada sebuah kerajaan, dia lalu menghadiahkan telur ya, dan ternyata burung maleo ini hanya bisa bertelur kemudian di Batui Banggai gitu ya. Kemudian kalau dia sudah bertelur di Batui Banggai, maka dia harus mengembalikan telur ke kerajaan. Jadi ada sebuah prosesi pemberian hadiah berupa telur, dan itu yang dilestarikan sampai hari ini. Oke, menarik. Ada kontroversi masalah itu sih. Berarti ada kontroversi ya, artinya ada pendapat yang tidak setuju dengan tradisi itu. Kenapa? Kenapa tidak setuju? Karena gimana kontroversinya? Karena yang pertama, ini ada dua hal sih yang menjadi kontroversi di budaya Batui dan Banggai ini. Yang pertama karena hewan ini termasuk hewan yang terancam punah. Nah, apalagi hidupnya yang monogami, hanya memiliki satu pasangan selama masa hidupnya, makanya hewan ini sangat-sangat dilindungi karena sangat sulit untuk membuat hewan ini beranak pinak. Hanya berapa ya, satu telur semasa pada masa bertelur, dan juga kalau tak salah cuma 6 telur selama masa hidupnya. Iya, iya. Ya, artinya ini burung istimewa ya, dia hanya punya satu pasangan seumur hidup ya. Waduh. Apalagi telurnya ini cuma satu dan betul-betul besar 6 kali lipat dari telur ayam. 6 kali lipat dari telur ayam. Yang besar. Nah, yang kontroversi kedua itu karena setelah pengantaran telur itu kan ada upacara adat lagi yang diadakan di Batui. Nah, di situ kalau bisa dibilang upacara adatnya gimana yang jelaskan, kayak ditempatkan di, jadi ada 4 dalam bulan Desember itu, mohon maaf ada suara motor. Jadi di bulan Desember itu ada 4 kali kegiatan adat setelah pengantaran telur. Jadi di satu lokasi itu, macam tiap 1 minggu itu di satu lokasi akan diadakan ritual-ritual begitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang ritualnya sahadat sih, salawat-salawat, memuji Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika di pelaksanaannya seperti ketika masuk dalam aula, orang-orang yang terpilih di aula tersebut, bukan, kalau di daerah saya disebutnya totembang, tapi semacam sadar tapi badan bergerak sendiri, kayak roh memasukkan begitu. Iya, iya. Dua hal yang jadi kontroversi. Ada unsur ininya juga ya, semacam kerasukan begitu ya. Oke, baik, terima kasih Dandi. Oke, tadi Ibu sempat melihat ada Laude yang bergabung ya. Sekarang Laudenya sudah di mana? Sudah ada Laude? Oke, kalau masih ada waktu nanti kita akan minta lagi Laude meneruskan presentasinya. Sekarang Ibu minta kepada Natalia, apakah Anda sudah siap? Ya, Ibu. Oke, Ibu bantu atau Natalia bisa share screen sendiri? Ibu, mohon dibantu, Bu, terkait dengan PPT-nya, Bu. Itu baru saya kirim lagi di WhatsApp-nya. Oh, enggak yang terbaru? Iya, terbaru. Soalnya ada kurang, ya. Oke, baik. Ibu buka dulu WhatsApp-nya berarti ya, sebentar ya. Ibu simpan dulu ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu akan buka yang terbaru. Mudah-mudahan dia, tapi nggak ada bedanya tadi ya, karena Ibu sudah buka 2 file berarti ini. Ada tambahannya, Ibu. Ada tambahannya.
Alhamdulillah. Ih, masalah suara. Oke, kira-kira ini sudah yang terbaru, Natalia? Iya Ibu, ya benar. Sudah benar ini. Iya Ibu. Oke, silakan. Anda Baik, presentasikan. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Tanikwele, mahasiswa dari Universitas Patimura, dan saat ini saya sedang mengikuti program Permata Sakti dari Universitas Negeri Padang, dan syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kebudayaan saya dari Maluku. Ya, lanjut Ibu. Ya, pertama, Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di utara, Samudra Hindia, dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah Ambon, tempat di mana saya tinggal sekarang. Maluku merupakan provinsi terbesar ke-28 menurut jumlah penduduk dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1,8 juta jiwa, dan ke-14 menurut luas wilayah dengan luas wilayah sebesar 46.000 km persegi. Sebelum masa penjajahan, Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia dengan cengkih dan pala sebagai barang dagangan utama. Hal ini membuat Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah hingga sampai saat ini. Rakyat Maluku berdagang dengan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara maupun mancanegara seperti pedagang-pedagang Tionghoa, Arab, dan Eropa. Kekayaan rempah ini pun menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa yang pada akhirnya menguasai Maluku, dimulai oleh Portugis dan terakhir Belanda. Selanjutnya Bu. Ya, teman-teman, ini juga ada farm orang Maluku. Farm orang Maluku merujuk kepada nama atau family name, nama keluarga, nama marga atau mata rumah yang dipakai di belakang nama depan atau nama lahir di masyarakat Ambon. Sebentar Ibu. Di Indonesia Timur, terutama pada masyarakat Ambon atau Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata farm yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Belanda. Kata farm berasal dari kata family name yang berarti nama keluarga bagi orang Maluku atau orang Ambon. Farm orang Ambon diambil dari nama keluarga yang digunakan oleh pihak laki-laki atau pihak ayah karena suku Ambon menganut paham garis keturunan yang patrilineal. Namun anak dari sebuah keluarga akan ditambahkan nama farm atau family name atau nama keluarga atau nama marga atau mata rumah yang sang ayah di belakang nama depan atau nama lahirnya. Jadi seperti contohnya nama saya Natalia dan di belakangnya itu marga saya yaitu Tanikwele. Jadi ketika nanti pada saatnya ketika perempuan dari orang Maluku atau orang Ambon sudah menikah, maka dia tidak lagi menggunakan marga yang dia punya, sudah digantikan dengan marga suaminya. Seperti itu. Lanjut Ibu. Nah teman-teman, di Maluku juga terdapat beberapa adat, namun yang dapat saya ambil yaitu pertama sasi. Sasi ini merupakan adat Maluku yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Adat ini membuat masyarakat Maluku menjaga alam sekitarnya agar tetap lestari. Adat ini juga merupakan perintah atau larangan untuk mengambil hasil alam, baik hasil pertanian maupun hasil kelautan sebelum waktu yang ditentukan. Jadi seperti di Maluku terdapat suatu pulau yaitu Pulau Haruku, di mana di situ diadakan sasi ikan lompa. Jadi selama sasi itu dibuka, maka tidak dapat seorang pun yang bisa mengambil hasil dari laut itu. Jadi selama masih sasi itu diadakan, maka tidak dapat diambil hasil dari laut itu. Jadi ketika sudah dibuka, maka semua warga di daerah itu datang dan mengambil atau membuka sasi dan semua hasil-hasil ikan yang ada di dalam laut itu. Seperti itu Ibu. Selanjutnya Bu. Nah, ada juga Arumbai. Arumbai ini selalu diikutsertakan dalam Festival Teluk Ambon atau festival yang menjadi daya tarik pariwisata Maluku. Ini dilaksanakan setiap tahun. Jadi setiap tahunnya itu dilaksanakannya Arumbai atau dayung perahu. Jadi dari berbagai pulau-pulau di Maluku semuanya datang dan melaksanakan meramaikan Festival Teluk Maluku ini, Ibu. Dan jika teman-teman berkesempatan datang ke Maluku, teman-teman paling asik sekali jika datang pada saat festival ini dilakukan. Karena teman-teman bisa melihat keseruan menggoreng Arumbai yang menjadi budaya dari warisan leluhur masyarakat di Maluku.
Selanjutnya Ibu. Nah, ini makanan khas Maluku, papeda dan ikan kuah kuning. Mungkin teman-teman sudah pernah mencicipi papeda atau mendengar kata papeda, atau juga pasti sudah pernah. Namun papeda ini sudah menjadi makanan pokok bagi kami orang Maluku, dan tentunya di setiap rumah tetap ada saja yang namanya papeda. Kalau papeda ini paling enak sekali disajikan dengan ikan kuah kuning atau colo-colo. Selanjutnya Ibu. Nah, ini juga sagu yang dibuat menjadi sarut, sagu tumbu, dan juga bagea. Ini biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh ketika para wisatawan atau orang-orang yang datang dari luar, datang ke Maluku, datang ke Ambon, bisa membawa pulang sarut, sagu tumbu, atau bagea ini. Ini bahan dasarnya sagu dan dijadikan berbagai varian rasanya, Ibu. Selanjutnya, Ibu. Nah, ada juga nasi pulut bambu atau nasi ketan. Jadi nasi ini dimasukkan ke dalam bambu dan dibungkus dengan daun pisang, dan biasanya nasi ini bisa bertahan selama berbulan-bulan karena sangat awet sekali. Dan juga di sebelahnya ada sagu gula. Ini bahan dasarnya juga sagu. Dibuat kalau di Maluku bilang ini sagu lempeng. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya. Nah, ini rujak natsepa. Kalau rujak natsepa, teman-teman bisa mendapatkannya itu ketika teman-teman mengunjungi salah satu pantai yang namanya Pantai Natsepa di Ambon. Nah, ini teman-teman, rujak ini rasanya sangat khas sekali dengan di Natsepa sangat langka sekali mungkin karena rasanya tuh sangat khas dan sangat berbeda dengan rujak-rujak yang lainnya. Ini dicampur dengan kuah kacang, dengan gula merah, dan juga berbagai macam buah yang ada di dalamnya. Selanjutnya Ibu. Nah, dari tarian di Maluku. Ada tari lenso, tari bambu gila. Jadi kalau tari bambu gila ini tarian yang berasal asli dari Maluku dan merupakan permainan sejak zaman Portugis dahulu kala. Dan tarian yang bernuansa mistis ini dengan melibatkan adanya roh halus. Jadi ketika mereka memegang bambu, di dalamnya itu ada 7 orang yang memainkan bambunya. Jadi selama mereka memainkan bambu itu yang akan membawa mereka dengan sendirinya. Karena di dalam bambu itu sudah ada roh halus. Para pemain tarian bambu gila ini semuanya sudah berisikan dengan mistis, Ibu, kayak ada roh halus atau ada ilmu-ilmu. Jadi untuk menggerakkan bambu itu mereka juga sudah diisi dengan ilmunya, dan juga ditambah juga di ilmu atau roh halus itu ada di dalam bambu, sehingga bambu itu yang bisa menggerakkan mereka dengan sendiri. Dan namun seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, tarian ini sudah tidak lagi menggunakan mistis, namun hanya menggunakan bambu yang tidak lagi menggunakan roh halus, yang tidak lagi ada roh halus, sehingga sudah tidak lagi menggunakan gitu, Ibu. Selanjutnya tari cakalele. Tari cakalele, tari katreji. Tari cakalele ini merupakan tarian perang tradisional yang digunakan untuk menyambut, biasanya digunakan dalam perayaan adat. Para penari pria biasanya mengenakan parang atau salawaku. Nah, itu yang biasa dikenal dengan perisai. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya, Ibu. Nah, tempat wisata di Maluku. Tempat wisata di Maluku yang di sebelah kirinya itu namanya Pintu Kota. Kenapa disebut sebagai Pintu Kota? Karena bentuk batu itu seperti pintu. Nah, ini paling digemari sekali para wisatawan ketika datang ke Maluku. Sering sekali mereka ke sini karena tempatnya sangat unik dan bagus. Kalau di samping kanannya itu batu kapal. Kenapa disebut sebagai batu kapal? Karena bentuk batunya itu seperti kapal. Jadi ini juga sangat
tempat yang paling digemari setiap wisatawan kalau datang ke Maluku, datang ke Ambon tepatnya. Selanjutnya Ibu. Nah, Pantai Natsepa ini yang tadi baru saya bilang bahwa dia terkenal dengan rujak Natsepa. Di sini kalau teman-teman datang ke Pantai Natsepa, mengunjungi tempat Pantai Natsepa, teman-teman juga bisa mengidangkan rujak bersama pemandangan yang sangat indah dengan lautan yang biru seperti itu, Ibu. Ini juga Ora Beach. Ora Beach ini merupakan pantai yang ada di Pulau Seram. Coba Ibu selanjutnya slide. Nah, Pantai Ora ini memiliki taman bawah laut yang sangat indah. Pantai yang bersih dan air laut yang jernih membuat Pantai Ora layaknya kaca karena kita bisa melihat bebatuan karang dari atas. Jadi ketika kita ada di atas perahu atau di atas speed, itu kita bisa lihat karang di bagian bawah dengan tanpa ada harus menyelam ke bawah juga kita sudah bisa melihat karang dari atas. Kayak seperti kaca seperti itu, Ibu. Nah, Pantai Ora juga memang terkenal dengan keindahan bawah laut, bahkan saking indahnya banyak wisatawan menyebut Pantai Ora mirip dengan pantai yang ada di Maladewa. Keunggulan Pantai Ora ini adalah pasir putih, pasir yang bersih, air laut yang berwarna biru, kehijauan dan jernih, serta kekayaan terumbu karang dan biota laut. Untuk bisa melihat keindahan batuan karang di Pantai Ora, teman-teman juga bisa snorkeling, dan menyelam sekitar 2-3 meter saja, teman-teman sudah bisa melihat indah surga bawah laut di Pantai Ora. Selanjutnya, Bu. Ini pemandangannya, Ibu. Teman-teman. Selanjutnya, Ibu. Nah, ini juga air Ninifala. Ninifala ini danau bergelembung dan berasap setiap harinya. Salah satu danau yang terunik yang ada di Indonesia, yang sampai sekarang masih menjadi misteri adalah Danau Ninifala ini. Danau Ninifala terletak di Desa Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Seram, bagian timur, Provinsi Maluku. Danau Ninifala ini terbentuk secara alami, ini tidak dibuat oleh masyarakat setempat. Bentuk danaunya seperti itu, dan dipercayai sebagai air jodoh menurut masyarakat setempat, karena disimbolkan melalui 2 pohon yang ada di dalam genangan air itu, Ibu. Jadi kenapa disebut sebagai air jodoh? Karena ada 2 pohon yang ada di tengah-tengah air danau itu. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu. Nah, yang ini Siwang Paradise dan Siwang Hook, tempat wisata yang sekarang ini lagi panas-panasnya, kita semua ke sana foto-foto karena spot foto yang bisa kita dapat itu sangat keren sekali. Kita bisa menikmati indahnya gunung, setelah itu lihat ke pantai, dan juga di sampingnya juga ada tempat-tempat foto yang sudah disediakan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman jika berkesempatan, ada berkat, boleh datang ke Maluku, datang ke Ambon, kita nikmati indahnya Pulau Ambon. Seperti itu, Ibu. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Menarik sekali, Natalia, ya. Mengenai Ambon, Maluku, ya. Kira-kira kalau dari Padang ke Maluku itu berapa ya tiket pesawatnya, ya? Pasti sudah 3 kali transit, ya. Dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta biasanya ke Sulawesi Selatan dulu, Sulawesi Selatan baru ke Maluku, ya. Iya, benar. 3 kali naik pesawat baru bisa sampai menikmati ya keindahan dari Pulau Maluku, ya. Ya, cuma yang terkesan oleh saya yakin juga teman-teman di Padang juga merasakan ya betapa indahnya ya alam Indonesia, ya. Artinya semakin kita menelusuri setiap wisata yang ada di Indonesia ini, semakin kita bersyukur ya sebagai bangsa yang keindahan pariwisatanya bisa begitu luar biasa dan menakjubkan, ya. Pantainya, ya, alamnya, danaunya. Tadi menarik sekali ada Danau Jodoh, ya. Kemudian juga ada tadi olahraga Arumbai, ya, yang menampilkan kecepatan mengayuh dari kapal itu, ya. Juga tadi ada beberapa tarian yang juga menarik disampaikan oleh Natalia mengenai bambu gila, ya. Iya, Ibu, bambu gila. Oke, baik. Oke, ini kita sudah menunjukkan pukul 16.50. Mari kita lihat chat, ya. Ada
Nah, ini ada Laode ini tadi dia mohon maaf ya karena ada kendala jaringan. Apakah Laode sudah bergabung dengan kita di sini untuk meneruskan presentasinya? Ya, oke baik. Kita ya ini salah satu kendala ya apabila kita menggunakan Zoom meeting. Yang jelas tadi teman kita baik Andi, kemudian diteruskan oleh Dandi, kemudian juga sudah Natalia dan Laode sudah berusaha ya untuk tetap bergabung bersama kita dalam kuliah pendidikan multikultural ini. Apa yang bisa kita simpulkan bersama adalah bahwa setiap wilayah itu dia punya sejarah ya, setiap wilayah, setiap daerah dia punya sejarah, dan sejarah itulah yang kemudian diteruskan dan diwariskan oleh generasi berikutnya karena dianggap sejarah dan tradisi-tradisi itu punya nilai-nilai kebaikan ya. Jadi setiap daerah tadi punya nilai yang dilestarikan. Kenapa itu dilestarikan? Karena dia mengandung nilai kebaikan. Nah, oleh karenanya, karena itu menjadi nilai kebaikan bagi setiap suku bangsa, setiap komunitas penggunanya, kita harus menghormati ya nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, jadi itu yang harus kita pahami bersama dalam mata kuliah pendidikan multikultural ini, betapa kita sadar bahwa setiap wilayah itu berbeda. Setiap wilayah memiliki ciri khas. Setiap wilayah dia punya sejarah, dan setiap sejarah itu punya hal-hal baik yang akan mereka teruskan kepada generasi berikutnya. Jadi mengapa kita mengundang teman-teman dari wilayah yang lain ya, itu untuk menunjukkan kekayaan budaya, dan dengan menunjukkan kekayaan budaya secara langsung dari teman-teman yang berada di wilayah mereka, harapannya adalah dalam mata kuliah pendidikan multikulturalis semakin kuat ya terbangun sikap toleransi, sikap saling menghargai, dan sikap saling menghormati kebudayaan yang berbeda. Ibu kira itu saja yang bisa kita simpulkan bersama. Sama polanya dengan minggu yang lalu ya. Ibu berharap pertanyaan dari Aulia Anisah ini ya, kemudian ada juga pertanyaan dari Anissa juga ya, ini bisa di screenshot saja dulu atau disalin saja dulu ya oleh teman-teman yang presentasi, kemudian dituliskan dalam bentuk Word ya. Nah, Ibu akan share nanti pertanyaan yang minggu lalu ya yang sudah disiapkan oleh teman kita Rizka, yakni jawaban dari pertanyaan yang dituliskan dalam menu chat. Begitu saja ya. Boleh? Ya, tolong Andi ini atau Natalia atau Dandi dilihat kembali seluruh pertanyaan yang ada dalam menu chat. Ya, kemudian nanti kita jawab bersama dalam bentuk Word. Nanti kemudian kita share ya kepada kawan-kawan di grup WhatsApp-nya mata kuliah pendidikan multikultural ya. Oke, baik. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih kepada keempat mahasiswa tamu kita. Terima kasih Ananda, sangat baik sekali untuk bisa mempresentasikan budayanya, memperkenalkan budaya kepada kami semua di sini. Yang mudah-mudahan silaturahimnya tidak hanya berhenti di dalam Zoom meeting, akan ada nanti pertemuan berikutnya atau silaturahim berikutnya sehingga nanti lebih terbangun ya sebuah ikatan di antara mahasiswa se-Indonesia. Ibu sebagai pengampu mata kuliah pendidikan multikultural mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang telah setia sampai detik ini untuk sama-sama menikmati apa yang telah diberikan oleh kawan-kawan kita. Ibu tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Absensi nanti Ibu setting ya di e-learning 2. Ya, Bu. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Dandi, Andi, Natalia. Iya, Bu. Laode juga terima kasih. Ya. Laode, terima kasih Laode. Sama-sama Bu, mohon maaf Bu. Oke, ya nanti kita share ya PowerPoint Laode kepada kawan-kawan ya untuk bisa dilihat kembali apa yang sudah disampaikan. Terima kasih Laode. Terima kasih. Terima kasih Bu.